Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Kita sampai kepada pembahasan terakhir Seminggu bersama Uria hari yang ke-7 dengan judul renungan Korban Abuse of Power. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Abuse of power artinya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, yaitu tindakan seseorang dengan menggunakan otoritas atau jabatannya secara tidak semestinya demi keuntungan pribadi, golongan, dan merugikan pihak lain. Daud dalam satu kisah hidupnya menunjukkan dirinya sebagai orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh Daud diawali dari pengabaian akan tanggung jawabnya. Sebagai raja, Daud diharapkan memimpin pasukannya berperang, tetapi ia tetap tinggal di Yerusalem. Inilah awal mulanya. Mengambil Batseba. Daud menggunakan posisinya sebagai raja untuk mengambil Batseba, istri Uria, orang Het, untuk dirinya sendiri setelah melihatnya dari sotoh istananya. Perbedaan kekuasaan antara raja dan rakyatnya sering disoroti sebagai hal yang menghilangkan peluang untuk adanya persetujuan dari pihak rakyat. Sebagai raja, Daud memegang kekuasaan absolut atas rakyatnya, sehingga penolakan dari Batseba praktis tidak mungkin. Di sini tidak ada persetujuan bersama. Tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa Batseba menggoda Daud. Dan orang-orang yang berpikir bahwa Batseba setuju untuk datang ke istana dengan sukarela, berarti tidak memahami bahwa ketika seorang penguasa zaman dahulu memanggil seorang rakyat ke istananya, rakyat tersebut tidak punya pilihan lain selain patuh. Hal ini mempertegas sifat paksaan yang melekat dalam pertemuan tersebut. Sebenarnya bukan hanya Batseba yang dirugikan, tetapi Uria, suaminya pun turut dirugikan. Uria menjadi orang yang seakan-akan tidak bisa menjaga kehormatan istrinya. Namun, bagaimana caranya dia harus berhadapan dengan seorang raja? Membunuh Uria. Kisah Raja Daud dan Uria orang Het secara luas ditafsirkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang parah dan direncanakan, di mana seorang raja mengeksploitasi wewenangnya untuk menutupi perzinahan dan pembunuhan. Uria bukan hanya seorang prajurit, tetapi dia termasuk orang perkasa Daud. Tetapi Daud memperlakukannya seperti pion catur untuk melindungi reputasinya sendiri. Daud berusaha menjebak Uria supaya tidur dengan istrinya. Ini adalah usaha untuk membuatnya percaya bahwa dialah ayah dari anak yang dikandung Batseba. Usaha itu gagal, dan Daud berusaha sekali lagi dengan cara membuat Uria mabuk. Namun, usaha itu juga gagal. Akhirnya, Daud memperdaya Uria melalui tangan musuh Israel, dan Daud berhasil.
Tindakan Daud terhadap Uria tidak hanya melibatkan pengkhianatan terhadap seorang prajurit yang setia, tetapi juga pelanggaran hukum ilahi yang menegaskan akan kegagalan moralnya. Ketika Tuhan mengizinkan kita menduduki sebuah jabatan yang mempunyai otoritas atas banyak orang, jangan bertindak semena-mena. Jauhkan diri kita dari tindakan yang menindas bawahan kita, apalagi jika tujuannya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Kata-kata bijak, otoritas diberikan supaya ada keteraturan untuk kemajuan bersama, bukan untuk kepentingan sang pemegang otoritas. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk menggunakan otoritasku demi kebaikan dan kemajuan bersama, bukan untuk menindas orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan seminggu bersama Uria menjadi berkat tersendiri bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.